Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia. Tutorial ini dipersembahkan oleh orip.info. Kali ini kita akan mencoba prosedur lain untuk penyetaraan reaksi redoks molekuler atau reaksi redoks dalam bentuk senyawa yang tidak perlu kita lakukan pengionan dan kita tidak perlu tahu lagi bilangan oksidasi ketika menyetarakan reaksi-reaksi redoks bentuk molekuler atau dituliskan rumus kimianya secara lengkap. Kita akan mencoba menyelesaikan 5 soal setidaknya untuk video ini. Penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode aljabar sederhana ini prinsipnya adalah sama dengan menggunakan aljabar biasa. Hanya saja kita buat variabel pengganti koefisien dengan menggunakan hanya 2 huruf, misalnya A dan B atau X dan Z, N dan M dan seterusnya. Kita mulai untuk penyetaraan reaksi redoks seperti soal yang ada di sini. Yang menjadi fokus perhatian kita adalah unsur-unsur selain O dan H. Dan yang mendapatkan prioritas penambahan variabel koefisien adalah unsur yang jumlahnya lebih banyak, jadi selain O dan H. Bagaimana jika jumlahnya sama? Kalau jumlahnya sama, kita bebas untuk menentukan atau meletakkan koefisien penggantinya nanti. Misalnya di sini nih A, kalau kita amati K koefisiennya A, maka K yang di kanan juga nilainya sama dengan A. Nah, selanjutnya karena sudah dapat seperti ini dan tersisa S di sini ya, yang kita perhatikan ingat selain O dan H. Sekarang yang di sebelah sini kita langsung bubuhkan nilai koefisien penggantinya. Ya, S di kiri itu kan sama dengan B, otomatis S yang di sisi kanan nilainya juga setara atau sama dengan B. Sekarang kita akan tentukan nilai A dan B dengan melakukan peninjauan terhadap unsur-unsur yang tidak kita perhatikan. Tadi yang tidak kita perhatikan itu adalah unsur Cl dan unsur O. Dalam persamaan ini tidak diubah warnanya. Yang paling tepat untuk menentukan nilai A dan B ini adalah unsur-unsur atau senyawa-senyawa atau spesies-spesies. Jika dibuat persamaan, dia mengandung A dan B. Dalam hal ini adalah pilihannya O. Untuk itu kita buat tinjauan khusus untuk O. O di ruas kiri jumlahnya harus sama dengan O di ruas kanan. Nah, karena harus sama, maka kita bisa buat persamaan untuk O saja. Sekarang kita perhatikan O di ruas kiri. O di ruas kiri letaknya ada di KClO3 dan SO2. Dengan demikian, untuk zat pertama itu sama dengan 3A, nih ya, 3 kali A, 3A, kemudian ditambah ada yang di sebelah sini, ini adalah 2 kali B, 2B. Nah, itu adalah sisi kiri. Sekarang yang sisi kanan, O itu letaknya ada di SO3 saja, yaitu sama dengan 3B. Jadi kita tuliskan seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita selesaikan persamaan ini untuk mendapatkan nilai perbandingan A dan B. Jadi kita tuliskan kalau begitu 3A akan sama dengan 3B dikurangi 2B. Kita peroleh nilai 3A sama dengan 3B dikurangi 2B, nilainya adalah 1B. Nah, nilai 1B ini tetap harus kita tuliskan, walaupun di dalam kesepakatan kalau nilainya 1 tidak ditulis, di sini tetap kita lakukan penulisan, karena kita nanti akan melihat perbandingan nilai A dan B berdasarkan angka-angka yang kita dapati. Sekarang ini kita tinggal lakukan peninjauan. Kalau 3A dikalikan 1B, kita bisa ambil permisalan atau kita bisa ambil pilihan bahwa nilai A berarti sama dengan 1. Kalau begitu yang B sama dengan 3. Jadi ini misalnya kita kasih kode ya, nilainya sama nih. Jadi A sama dengan 1. Jadi tinggal dilakukan pemasangan silang. Kalau begitu B sama dengan 3. Nah, ini nanti akan berlaku terus-menerus ketika kita menggunakan metode aljabar sederhana. Metode seperti ini kita sebut sebagai metode aljabar sederhana. Nah, sekarang kita dapatkan nilai A sama dengan 1 dan nilai B kita peroleh nilai sama dengan 3. Jadi disilang ya. Pasangannya A adalah miliknya B, pasangannya B adalah miliknya A. Ini kita gantikan nilai A dan B dalam
suatu persamaan yang ada di atas. Ini nilai A, kita gantikan nilainya 1, B kita gantikan 3, seperti ini. Nah, biasanya penulisan koefisien 1 ini kan tidak ditulisin kalau sudah jadi seperti ini. Ya sudah, tinggal dihapus saja. Kalau ini tadi kan hanya untuk menunjukkan ya. Nah, sekarang silakan diperiksa apakah semuanya sudah setara unsur-unsur yang ada di sana. Kalau diperiksa pasti setara. Kita tinjau saja nilai O. Sudah pasti nilai O di ruas kiri total ada 9 ya. Kalau di sini ada 3, di sini ada 2 kali 3 berarti 6, 6 tambah 3 9. Yang ini jelas ya. Nah, ini reaksi redoks molekuler, reaksi redoks bentuk senyawa lengkap kita selesaikan dengan menggunakan metode aljabar sederhana. Ini adalah soal kedua yang akan kita setarakan. Agak unik soal ini, kalau kita tidak terbiasa mungkin agak-agak gagap juga untuk menyelesaikan soal ini. Sekarang kita buat koefisien, kita bebas memulainya dari mana. Karena ini hanya ada 3, semakin sedikit kita semakin simpel untuk menentukan permisalan koefisiennya. Kita mungkin lebih nyaman dimulai dari yang sisi sebelah kanan ya. Jadi kalau di sini kan lebih banyak, lebih ribet gitu. Kalau di sini A, otomatis yang di sebelah sini harusnya B. Dengan memperhatikan ini kita bisa membuat simulasi. Kalau kita amati, yang ini tadi kita tinjau secara bebas. Ingat, jumlah CA di kiri dan di kanan itu kan harus sama. Sementara CA yang di sebelah kiri nilainya tidak ada. Dia akan mengikuti koefisien CA yang ada di kanan yaitu A dan B. Maka di sini nilainya adalah A dan B. A plus B itu nilainya CA. Sudah selesai semuanya, sudah mendapatkan perwakilan koefisien. Nah, tadi sekali lagi yang kita perhatikan hanya CA. Selanjutnya kita bisa mengecek jumlah oksigen. Sekali lagi biasanya oksigen itu, biasanya ya, tidak selalu, akan kita jadikan penentu atau kita tinjau untuk menentukan koefisien A dan B. Jadi di sini kalau kita tuliskan, kalau kita tinjau O di kiri dan di kanan harus sama. Nah, sekarang kita perhatikan O yang di kiri di bagian sebelah sini, ini kan ada 2. Berarti dia 2 kali A dan 2 kali B. Itu yang di sebelah kiri. Kemudian yang di sisi kanan, nilai O ini sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 dikalikan A. Jadi sama dengan 6A. Oke, selanjutnya kita hitung persamaan ini. Jadi ada yang dipindah ruas begitu, kalau memang mau dipindah ruas. 2B sama dengan 6A kita kurangi 2A. Selanjutnya 6A dikurangi 2A hasilnya adalah 4A. Sehingga ini akan menjadi seperti ini. Kemudian kita lakukan penyederhanaan. 1B sama dengan 4A itu nilainya sebanding dengan 1B sama dengan 2A. Bila sudah seperti ini kita sudah dapatkan nilai A dan B. Yaitu dengan cara mengambil pasangan berlawanan ya, mengambil pasangan yang ada. Jadi B sama dengan 2, A sama dengan 1. Jadi kalau kita tuliskan lebih dulu, A akan sama dengan 1 dan B nilainya sama dengan 2. Sudah selesai. Sekarang kita gantikan koefisien yang kita punya itu. Kita gantikan nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Kita tuliskan apa adanya untuk membiasakan kita untuk tidak terlalu banyak berpikir secara virtual. Kita bantu dengan seperti ini. Nah, bila sudah seperti ini kita dapatkan 1 dan 2 nilainya adalah sama dengan 3. Nah, ini 1 kita bisa tiadakan karena kalau tidak dituliskan itu sama dengan 1. Nah, sekarang ini sudah selesai. Nah, reaksi macam apakah ini? Kita tidak tahu. Biloknya berapa kita tidak tahu. Tapi kita akan tahu transfer elektron dari suatu pernyataan, dari suatu persamaan yang model seperti ini. Berarti transfer elektronnya ini sebanyak berapa? Sebanyak 4. Kenapa 4? Karena kalau kita lihat begini, kalau nilainya bukan suatu kelipatan, maka itu kita kalikan. Tapi kalau itu ada suatu kelipatan, kita ambil kelipatan yang paling tinggi. Nah, model seperti itulah yang kita bisa prediksi terjadinya transfer elektron pada reaksi ini. Berikutnya adalah soal ketiga. Contoh soal ketiga. Soalnya adalah Cl2.
kita tambahkan dengan NaOH, menghasilkan NaCl ditambah NaClO ditambah H2O. Oke, ini juga sama, ini akan kita setarakan. Mana yang kita pilih, ini nanti kita coba menentukan dengan teknik yang sedikit berbeda sekali lagi dengan menggunakan metode aljabar. Kita mulai dari unsur selain O dan H. Kalau O dan H tidak kita pilih, berarti kita bebas untuk menentukan koefisiennya. Cl ini di ruas kiri ada satu tempat, jumlahnya 2, sementara yang di ruas sebelah kanan ada 2 macam, ada 2 tempat. Maka ini tidak terlalu sulit, langsung dikasih A dan B saja. Otomatis Cl yang sebelah kanan dan NaOH juga bisa kita adaptasi secara cepat. Perhatikan ya, tadi yang kita perhatikan adalah Na-nya saja. Jadi sekarang kalau kita tuliskan, fokusnya adalah di Na. Berarti Na di sebelah kiri itu sama dengan A dan B, sudah pasti. Kemudian untuk Cl, karena posisinya ada di 2 tempat dan kita tidak tahu berapa, maka kalau di sebelah kiri jumlahnya adalah 2, ini kita kasih pengali setengah dulu. Ya, walaupun nanti setelah proses hitungnya bisa saja itu kita buat pengalian lebih sederhana. Otomatis karena Cl2 sudah kita kalikan setengah, berarti kan Cl-nya sama dengan 1 nih. Nah, kalau begitu yang sisi sebelah sini nanti akan sama dengan ini lagi. Jadi kalau yang kita perhatikan tadi kan Na jadi ini kan. Kemudian Cl yang kita perhatikan itu jadi yang sebelah sini. Berarti sama dengan A ditambah B. Nah, tersisa. Jadi semua spesi yang ada dalam suatu persamaan reaksi ini harus mendapatkan koefisien hanya dengan menggunakan A dan B. Nanti kita coba untuk tinjauan yang lain, gitu ya. Nah, sekarang H. H ini kalau yang kita tinjau H ini ya, yang kalau kita tinjau H di ruas sebelah kanan jumlahnya ada 2. Oke, kita kalikan dulu setengah seperti itu. Dan H yang di sisi sebelah kiri posisinya adalah di A dan B. Ini kan O-nya 1 dikalikan A dan B. Maka kita bisa simak, kita tinjau unsur yang tadi belum kita perhatikan. Kalau yang pertama tadi kan yang kita perhatikan adalah Na, kemudian kita perhatikan adalah Cl, kemudian yang kita perhatikan adalah H. Maka yang terakhir yang belum kita perhatikan adalah O. Itu yang akan kita gunakan untuk menentukan koefisien A dan B. Sekarang kita tinjau O di ruas kiri dan O di ruas kanan saja. Selain itu kita tidak perhatikan. O di ruas kiri sama dengan A dan B. Kita tuliskan, berarti A plus B sama dengan, ini perhatikan posisinya ada di sini, sama dengan B ditambah, ini ada O1, 1 kali setengah AB, berarti kita tuliskan setengah AB, A plus B maksudnya. Kemudian kita selesaikan. Nah, ini kebetulan ada B dan B, berarti ini kita bisa coret kan ya, kalau memang mau dicoret istilahnya. Sama dengan itu, ini hilang kan berarti. Ini juga hilang, sehingga kita dapatkan persamaan seperti itu. Nah, selanjutnya, ini kalau kita dapati pecahan, sebaiknya kita jadikan bilangan bulat. Oleh karena itu, ini kita kalikan 2. Semuanya kita kalikan 2 untuk sisi sebelah situ, kita kalikan 2. Kalau kita kalikan 2, ini akan menjadi 2A sama dengan setengah kali 2, 1 kan ya, sama dengan A dan B. Kita sudah dapatkan nilainya. Berarti kalau ada 2A di kiri, A di kanan, berarti salah satunya kita eliminir. Jadi 2A dikurangi A sama dengan B. Nah, nanti kalau kesulitan kita tambahin ya. Maksudnya kita tambah koefisiennya, ini biarkan saja dulu lah. Ini kan berarti A sama dengan B. Nah, A sama dengan B ini berarti perbandingannya adalah 1:1. Oleh karena itu kita boleh tuliskan tambahan di sini 1A sama dengan 1B, sehingga kita peroleh koefisiennya A. Kita misalkan sama dengan 1 dan B sama dengan 1 juga. Nah, sekarang kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Jadi A dan B-nya kita substitusikan ke situ. Kita gantikan nilai A, karena A dan B sama dengan 2. Ini kan, kalau kita masukkan, ini 1, ini 1, 1, 1, semuanya 1 yang ini ya. Baru kita
lakukan penghitungan. Nah, yang ini kalau kita lihat 1 tambah 1 kan sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 seperti ini. Nah, yang ini juga sama. Setengah kali 1 tambah 1, yaitu 2. 2 kali setengah, 1. Nah, yang ini kita gantikan jadi angka 2. Oke, ini sudah setara. Nah, kalau kita mau biasakan menulis seperti ini, jadinya gitu. Reaksinya menjadi setara. Kalau kita periksa, tentu saja sudah setara seperti ini. Itu tadi kalau kita memulainya dari Na, kemudian kita lanjutkan Cl, kemudian kita lanjutkan H. Sekarang bagaimana kalau H yang kita perhatikan? Kalau tadi kita mulai pemisalannya adalah dari Na, sekarang kita mulai dari yang lain. Jadi sekarang kita perhatikan H coba, karena ini reaksinya adalah reaksi lengkap, jadi mungkin kita sedikit lebih leluasa untuk memulainya dari mana. Dan ini pemilihannya kenapa yang di sebelah sini kita kasih A untuk H ini, karena jumlahnya ada 2, sehingga nanti akan menghindari pecahan. Harapannya seperti itu. Berarti di sebelah sini, di H2O ini total H sekarang menjadi 2A. Nah, yang ini kan 1, berarti yang ini juga sama. Ini sama dengan 2A. Nah, sekarang kalau kita mau tinjau, kalau Na-nya sama dengan 2A, sementara sini ada 2Na, kita nggak bisa bantu. Nah, agar bisa terbantu, ini langsung saja kita kasih nilainya. Misalnya yang di sebelah sini, ini kita kasih B, akan kesulitan nanti. Nah, yang di sini saja kita kasih B. Jadi, kita menyimaknya adalah di sisi NaCl-nya, kita kasih B. Harapannya apa? Kita bisa mendapatkan koefisien Cl2 dan mendapatkan koefisien NaClO. Jadi, yang ini tadi B, ini tiba-tiba saja muncul. Selanjutnya, kita tentukan nilai Na. Na di kiri dan di kanan kan ini harus sama. Jumlah Na di kiri itu kan sama dengan 2A. Sementara di kanan sendiri, Na ini sudah ada 1, yaitu B. Ya berarti kalau begitu, yang di kiri kita kurangi dengan B. Sudah dapat seperti ini. Jadi kalau kita pastikan ini B ditambah 2A min B kan hasilnya 2A. Jadi sudah sama untuk Na. Jadi yang kita perhatikan tadi adalah Na. Selanjutnya yang belum mendapatkan koefisien adalah Cl2. Cl2 ini kalau kita lihat jumlahnya ada 2, maka kita kalikan setengah dulu. Seandainya ini 3, berarti kita kalikan sepertiga, gitu ya. Cl di kiri harus sama dengan Cl di kanan. Ini kalau sudah seperti ini kan sama dengan Cl-nya 1. Nah, berarti yang ini sama dengan B, ya kan? Cl yang di sini sama dengan B ditambah Cl yang sebelah sini. Cl yang sebelah sini adalah 2A min B. Jadi kita tuliskan saja ditambah 2A min B. Nah, yang di sebelah sini kita bisa selesaikan nih. Jadi kalau pengen tahu prosesnya, ini kita salin saja. Nih, B ditambah 2A dikurangi B, sama dengan 2A kan? B-nya kan habis. 2A dikali setengah sama dengan A. Sama dengan A. Sudah tidak ada yang lain. Langkah berikutnya adalah meninjau oksigen. Karena oksigen kan memang tidak kita perhatikan di awal. Sekarang kita perhatikan oksigen. Jumlah oksigen di kiri harus sama dengan jumlah oksigen di kanan. Karena kita perhatikan ini, oksigen di sebelah kiri kan ada di sini, berarti hanya ada di NaOH. O di NaOH jumlahnya 1 dikalikan 2A. Jadi ini sama dengan 2A, oksigen yang di kiri. Sedangkan oksigen di kanan ada 2 tempat, pada NaClO dan H2O. Masing-masing jumlahnya 1 dikalikan 2A. Berarti ini kita tuliskan 2A min B itu untuk O yang ada di NaClO dan kita tambahkan 1O yang ada di H2O, yaitu sama dengan A. Kemudian kita selesaikan ini. Persamaan biasa ini. Kalau kita selesaikan, ini sama dengan 2A, sama dengan nih yang di sebelah sini. 2A ditambah A, berarti kan sama dengan 3A. Tentu saja dikurangi B. Oke, sekarang pindah ruas ya. 2A kita pindahkan ke kanan, B kita pindahkan ke kiri. Sehingga kita dapatin B sama dengan 3A dikurangi 2A. Kita peroleh nilai B sama dengan 1A. Sama dengan A ya. Nah, sekarang ini karena sama-sama dengan 1, kita tuliskan ini 1 dan 1. Maka sama dengan prosedur yang tadi, kita dapatin nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 1.
A itu sama dengan 1 dari mana mengambilnya? Yang di sebelah sini, nih, A ini sama dengan koefisiennya B yang di sisi sini. Sedangkan B dapat dari sini. Oke, misalnya saya ganti warnanya ya. Nah, seperti itu. Jadi B sama dengan 1, A sama dengan 1. Nah, setelah dapat, kita lagi substitusikan ke persamaan reaksi. Kita substitusikan ke bagian sebelah sini saja yang tidak mengandung pecahan. Nih, kita gantikan nilainya. Ini 1, 1 kali 2, 2. Ini 1, ini 1 kali 2 sama dengan 2, 2 dikurangi 1, ini kalau kita tuliskan ya, kalau kita tuliskan biar sedikit terbantu, 2 kali 1 kan sama dengan 2, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian A di sini tadi sama dengan 1 juga, sehingga kita dapatin persamaan reaksi setaranya adalah seperti, nah ini sudah sama dengan yang sebelumnya. Jadi khusus ini saja yang kita bikin dua teknik ya, dua arah bagaimana menentukan A dan B-nya melalui spesies yang lain. Kemudian soal berikutnya. Kita simak unsur yang muncul sekali di kiri dan unsur yang muncul sekali di kanan. Dan kita prioritaskan unsur-unsur selain O dan H. Bila kita dapati, maka unsur yang lebih banyak kita berikan prioritas lebih awal untuk mendapatkan koefisien penggantinya. Nah, dalam hal ini adalah I2. I di sebelah kanan ada 2, I sebelah kiri kan 1. Maka yang di sini otomatis kita berikan nilainya sama dengan 2A. Itu kalau kita tinjau berdasarkan I. Kalau mau sebenarnya ini lebih enak kita kasih tanda semuanya yang sudah dikasih, yang sudah kita periksa, nanti kita ketemu tinggal siapa yang belum kita perhatikan. Kalau ada yang belum kita perhatikan, dia akan menjadi penentu nilai A dan B-nya. Berikutnya adalah MN yang kita perhatikan. Nih, MN yang kita perhatikan. Karena A sudah dipakai, di MN pasti kita kasih B. Nah, sekarang kita perhatikan ini juga, MN yang di sini kan, nilainya akan sama dengan sebelah sini karena tidak ada yang lain. Berarti ini juga sama dengan B. Ini sudah dapat koefisien, ini belum, ini sudah, ini belum, ini sudah. Jadi ada 2 yang belum. Sekarang kita simak nilai K. K di ruas kiri itu ada 2 tempat, yaitu pada KM-4 dan KI. Yang KM-4 nilai K sama dengan B. Nih, kita kasih tanda kurung ya. Yang pertama ini sama dengan B, K yang kedua sama dengan 2A ya. Berarti kita tambahkan 2A. Sudah dapat koefisiennya, tinggal ini yang belum. Sekarang kalau kita mau simak O, misalnya nanti kita cari H ya, tapi penentunya H. Tapi biasanya O yang lebih sering digunakan, tapi nggak apa-apa. Kita perhatikan yang O. Ingat, O di kiri harus sama dengan O di kanan. Sekarang kita simak O. Kalau kita mau meninjau O-nya ya, nanti akan kita tentukan nilai H-nya sebagai penentu koefisien. O di kiri harus sama dengan O di kanan. O di kanan, kalau kita kelompokkan ini yang di kanan, karena ini di kiri juga ada O. Nah, berarti nanti akan kita kurangkan dengan yang O di kiri, gitu ya. Berarti sama dengan 2B, kita tambah B plus 2A, ini karena mengandung O juga. B plus 2A, kemudian kita kurangin. Kita kurangi yang ada di sisi kiri. Berarti 4B, oksigennya sama dengan 4B. Kemudian ini kita selesaikan. Nih, kalau kita selesaikan, kita buka tanda kurungnya seperti ini. Oke, setelah kita buka tanda kurungnya, maka kita bisa tahu bahwa nilai 3B dikurangi 4B adalah 1B. Ini kita gantikan jadi 1B. Oke, sudah selesai. Berikutnya adalah kita tentukan nilai koefisien A dan B, karena tadi yang kita perhatikan adalah O, maka yang belum kita perhatikan di sini adalah H. Jadi kalau seandainya ini kita mau kasih tanda, itu yang sudah kita perhatikan, maka tinggal H yang belum kita perhatikan. Jadi kita akan tinjau nilai H, jumlah atom H di kiri dan di kanan itu harus sama. Sekarang kita periksa satu-satu. Di bagian sisi sebelah kiri, H posisinya hanya ada di H2O. Sebanyak 2, kemudian dikalikan 2A dikurangi 1B. Itu adalah jumlah H. Kemudian yang di sisi kanan, posisi H ada di sebelah sini pada KOH. Jumlah H1 maka dikalikan B plus 2A.
Kita langsung saja B plus 2A. Setelah itu kita selesaikan persamaan ini. Persamaan yang kita selesaikan, kita pindah ruaskan untuk suku-suku yang sama, gitu ya. Sekarang kita selesaikan persamaan yang ada. Berarti kan 2 kali 2A sama dengan 4A, 2 kali 1B sama dengan 2B. Sementara yang di ruas kanan tidak mengalami perubahan. Kalau ini kita pindah ruas, ini kan menjadi 4A dikurangi 2A. 2A yang di sebelah kanan kita pindahkan ke sisi kiri. Sedangkan 2B yang sisi kiri kita pindahkan ke sisi kanan. Sehingga diperoleh hasil 2A akan sama dengan 3B. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa nilai A sama dengan koefisiennya B yang di sini ya. Sementara nilai B sama dengan koefisiennya A. Karena ini hasil suatu perbandingan. Jadi kita dapatkan A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Sekarang kita gantikan nilai B dengan angka 2 dan nilai A dengan angka 3. Ini kita gantikan 3, berarti kan 2 kali 3. Hasilnya langsung saja kita tulis 6. Kemudian di sebelah sini 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 1 kali B berarti 1 kali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Yang B ini kita gantikan dengan angka 2. Kemudian yang ini juga kita gantikan 2. Ini A-nya karena 3. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 2 tambah 6 hasilnya adalah 8. A tadi sudah kita dapatkan nilainya 3. Bila sudah selesai, kita boleh memeriksa. Silakan diperiksa sendiri. Sudah selesai. Nah, ini adalah hasil penyetaraan reaksi redoks dari suatu reaksi lengkap dengan menggunakan metode aljabar yang disederhanakan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada reaksi redoks antara SOO2 direaksikan dengan KMNO4 dalam suasana basah menghasilkan kalium sulfat plus MnO2 dan H2O. Nah, sekarang dari mana kita memulai? Bebas, kita mulai saja dari unsur yang muncul sekali di kiri dan muncul yang sekali di kanan. Prioritaskan yang sekali muncul di kiri dan yang muncul di kanan. Sekarang kita simak S. S di ruas kiri hanya muncul pada SO2, sedangkan S pada ruas kanan hanya muncul di K2SO4. Maka yang ini jumlahnya juga sama untuk S. Kita beri koefisien A. Otomatis yang di sebelah kanan untuk S yang menjadi fokus perhatian kita juga memiliki koefisien yang sama, yaitu A. Selanjutnya, prioritasnya sekali lagi kita cari unsur yang muncul sekali di kiri dan kanan. Masih tersisa Mn muncul sekali di kiri dan kanan juga di sini. Oke, kalau kita tandai, Mn muncul sekali di kiri dan muncul sekali di kanan. Kita boleh langsung memberikan koefisien B begitu saja. Setelah Mn kita beri koefisien, selanjutnya kita tambahkan koefisien untuk senyawa lain yang belum memperoleh koefisien. Dalam hal ini adalah K. K kita dahulukan. K di ruas kiri harus sama dengan K di ruas kanan. Kalau di ruas kiri adalah sebanyak 1B plus ini berapa? Sama dengan 2A. Untuk yang K yang kita perhatikan ya. Oke, sekarang kita simak yang K. Kita beri warna itu. Nah, selanjutnya ini kita berikan koefisiennya. Ingat, K di kiri harus sama dengan K yang di kanan. Yang di kanan nilainya adalah sebanyak 2A. Sementara yang di kiri sudah ada 1 di sini. Berarti 2A itu harus kita kurangi 1B sehingga menghasilkan koefisien yang ada di sini. 1B. Berikutnya adalah menentukan koefisien H2O. Koefisien H2O kita bisa dapatkan dari nilai H yang barusan kita tambahkan pada KOH. Karena di sini H nilainya sama dengan 2, kita seperti biasa, kita kalikan dulu setengah. Kemudian nilai H di sini kan 1. Ini juga sekarang menjadi 1 setelah dikalikan setengah. Jadi nilainya nanti akan sama dengan yang ada di KOH untuk jumlah H. Oke, semuanya sudah beres. Selanjutnya adalah menentukan nilai koefisien. Tadi kalau sudah kita cermati, H juga sudah kita perhatikan ya. Berarti tersisalah O.
yang belum kita perhatikan. Nah, dari situlah kita akan bisa menentukan nilai koefisien yang ada. Jadi akan kita lakukan peninjauan terhadap O. O di ruas kiri harus sama dengan O di ruas kanan. Posisi di ruas kiri, O itu ada di tiga tempat, yaitu pada SO2, KMNO4, dan KOH. Ini semuanya kita jumlahkan, sedangkan yang di kiri, ini juga sama, posisinya ada di seluruh senyawa. Jadi kalau yang di kiri, kita mulai. Yang di kiri, ini ada ya 2 kali A. Berarti 2A. Terus kita tambah pada KMNO4, O-nya 4 dikalikan B. Berarti 4B. Ditambah lagi O, ini kan 1, dikalikan 2A min 1B. Kita tuliskan saja di sini 2A min 1B. Tanda kurungnya kita buang saja karena tidak ngaruh, karena ini tandanya positif ya. Kemudian di ruas kanan, O itu ada di K2SO4, berarti jumlahnya sama dengan 4A. Dan pada MnO2, O jumlahnya 2, berarti ini sama dengan 2B. Sementara itu pada H2O jumlahnya O sama dengan ini. Jadi kita tuliskan apa adanya saja, 2A min 1B. Oke, selanjutnya kita selesaikan variabel A dan B-nya. Kalau kita selesaikan ini boleh satu sisi dulu. Artinya yang ini kita selesaikan dulu, ini sama dengan berapa? Ini tampak bahwa yang di sisi sebelah kiri 2A ditambah 2A hasilnya adalah 4A. Ditambah 4B dikurangi 1B adalah 3B. Itu yang sisi sebelah kiri. Kemudian yang di sisi sebelah sini, ini ada satuan setengah. Kalau sudah ada satuan setengah, kita ralat biar angka pecahannya hilang, maka ini kita kalikan 2 semuanya. Oke, kita kalikan 2 semuanya. Ini untuk menghindari pecahan. Ini semuanya kita kalikan 2. Hasilnya seperti tampak di bawah ini, kalau kita kalikan 2 ya. 4, 8, 4, 2, 8, 4. Nah ini, setengah kali 2 hasilnya adalah 1. Kalau 1 berarti ini kita langsung bisa hilangkan. Sekarang kita selesaikan persamaan di ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan yang barusan kita susun. Dari yang ada ini, kita dapatin di ruas sebelah kiri, ini ada 8A, kemudian ditambah 6B. Sementara yang di kanan, kita dapati 10A, 4B dikurangi 1B, hasilnya adalah 3B, positif, ya kan? 3B. Kemudian kita pindah ruaskan untuk yang satu suku. Itu 8A pindah ke kanan, 3B kita pindah ke kiri. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini. Ini sama dengan 10A dikurangi 8A. Ini memang sangat matematis, tetapi cukup praktis untuk menyelesaikan soal-soal semacam ini. 3B sama dengan 2A. Selanjutnya kita peroleh nilai A itu sama dengan koefisiennya B di sini ya. Sama dengan 3 dan koefisiennya B atau penggantinya B sama dengan koefisiennya A yaitu sama dengan 2. Nah, dari yang kita peroleh ini kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan yang ada. Nih. Kita peroleh persamaan ini kita gantikan langsung saja. Jadi A itu sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Ini juga sama dengan 3 sama dengan 2. 2A dikurangi 1B. 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6. 6 dikurangi 2 berarti hasilnya adalah 4. Karena ini tadi hasilnya 4, maka yang ini adalah 4 dikalikan setengah, ya kan? 2 kali 3 dikurangi 1 kali 2. Hasilnya adalah 4. 4 kali setengah, hasilnya adalah 2. Nah, ini silakan diperiksa. Bila ada yang salah, kita harus periksa kembali di perhitungan kita yang di atas. Kita lanjutkan untuk soal yang terakhir di bahasan video ini. Ini soalnya. Kemudian seperti biasa, kita prioritaskan unsur-unsur yang muncul sekali di kiri dan di kanan. Dan kita lebih prioritaskan lagi bila ada
bila ada unsur muncul sekali di kiri dan kanan, ternyata ada bagian yang lebih banyak. Oke, kita simak. K. K biasanya untuk unsur-unsur logam alkali atau alkali tanah biasanya mendapatkan prioritas yang agak-agak belakang. Dalam hal ini kita perhatikan BR-nya saja. Ini BR di ruas kiri ada 1, BR di ruas kanan ada 2. Maka berarti ini kita kasihkan prioritas pertama untuk BR yang jumlahnya lebih banyak. Otomatis yang di sebelah kanan ini untuk BR yang kita simak hasilnya sama dengan 2A. Oke, bergeser. MN. MN di kiri, MN di kanan. Jumlahnya masing-masing 1. Maka kita bisa beri tanda lebih dahulu MN ini yang sudah kita perhatikan. Kalau pakai tulisan tangan bisa dicoret bawahnya saja ya. Oke, kita kasih koefisiennya B, yang di sebelah sini juga sama, kita kasih koefisiennya B. Selanjutnya kita periksa apa nih? Kita periksa K. K di ruas kiri, ini ada sebanyak 2A. Sementara yang di kanan ini, jumlahnya sudah ada 2. Berarti kita tinggal kalikan dengan A. Oke, kita sudah kalikan dengan A. Ya. Kemudian yang belum mendapatkan koefisien, tersisa asam sulfat dan air. Nah, sekarang untuk asam sulfat, karena di sini ada angka 2, nih, kita perhatikan S-nya sekarang. Oke, tadi K ya yang sudah kita perhatikan, K barusan yang sudah kita perhatikan untuk menandainya. Kemudian sekarang urutannya adalah S. S sekarang sedang kita akan perhatikan. Oke, kita simak. S di kiri posisinya hanya ada di H2SO4, sementara di ruas kanan posisinya ada di K2SO4 dan MnSO4. Sementara kita tahu yang di sebelah kanan ini jumlah S adalah sebanyak A dan yang sebelah sini sama dengan B. Dengan demikian, kita dapati nilainya adalah A plus B. Sekarang sisa H2O. Kalau kita perhatikan hidrogennya, sekarang ini saya blok saja untuk menandainya. Kita beri warna yang berbeda. Oke, sekarang kalau kita simak jumlah H di sebelah kiri hanya ada pada SO4, sedangkan yang di ruas kanan ya hanya ada di H2O, maka nilainya otomatis ini sama dengan A plus B. Oke, sekarang kita periksa semuanya sudah mendapatkan koefisien, sudah mendapat masing-masing. Selanjutnya adalah kita tentukan nilai A dan B berdasarkan oksigen. Jadi kalau kita tuliskan, kita tinjau oksigen di ruas kiri, posisinya ada di 2 tempat, MnO4 dan H2SO4, sementara untuk yang di ruas kanan ada di 3 senyawa. Ya. Di ruas kiri, yang pertama ini sama dengan 2B ditambah, ini ada angka 4, berarti 4A dikali 4B. Yang di sebelah kiri, berarti oksigennya sama dengan 4 kali A plus B. Kalau kita langsung uraikan, 4A ditambah 4B. Sudah selesai yang di kiri, tinggal yang di kanan. Yang di kanan, ini ada di sini, berarti 4 kali A, 4A. Kemudian ada di sebelah sini, berarti sama dengan 4B. Terus ada lagi satu yang di posisi air. Nilainya adalah A plus B. Oke, sekarang kita bisa sederhanakan dari penulisan yang ada ini untuk sisi kiri dan kanan. 2B dengan 4B, berarti ini sama dengan 6B. Kemudian yang di sisi sebelah sini, 4A ditambah A yang ini hasilnya menjadi 5A. Ini sudah B, karena sudah kita pindahkan ke depan. Kemudian 4B dengan 1B. Berarti hasilnya adalah 5B. Dan sekarang kita selesaikan ini untuk menentukan nilai A dan B. Kalau kita pindah ruaskan kan berarti 6B dikurangi 5B akan sama
akan sama dengan 5A dikurangi 4A. Tentu saja hasilnya adalah 1B sama dengan 1A. Jadi kita peroleh masing-masing koefisien penggantinya A dan B adalah 1:1. Jadi A akan sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Selesai. Sekarang kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan yang ini. Kita gantikan nilai A dan B dengan angka 1. 2A kali 1, 2. B kali 1, 1 ya. Karena 1 nggak dituliskan, ya sudah dihapus kalian di sini. A ditambah B, berarti 1 tambah 1. Hasilnya tentu 2. Kemudian yang di sini A, 1, kalau 1 nggak dituliskan, seperti ini. B juga sama, nggak dituliskan karena nilainya 1. Nah, yang sini A plus B. A plus B berarti sama dengan 2. Oke. Terakhir yang ini kita gantikan angka 1, karena 1 nggak ditulis, jadinya seperti ini. Sekali lagi, metode ini adalah metode alternatif, yang apabila kita sudah bisa menentukan, yang bila kita sudah bisa menyetarakan secara manual dengan metode inspeksi, boleh saja dilakukan. Dan yang model seperti ini kita tidak perlu lagi menentukan koefisien-koefisiennya dengan menggunakan metode setengah reaksi atau metode pengionan, malah pusing nanti. Dengan menggunakan bilangan oksidasi juga pusing. Jadi kalau ini menjadi alternatif silakan, atau langsung saja kita cek and recheck dengan menggunakan metode inspeksi. Sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial kimia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.